Uh, Perkenalkan, saya Iqbal Alfianto. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, BPBD itu lah. Nah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas. Salam kenal dari kami. Wah, belum berapa aja. Gangguin saya dong. Apa terusin aja. Aman. Maaf ya, saya agak jalan-jalan kesana sini. Sebelum mulai ke materi, di sini dari mana aja? Gimana pasti. Lumbir, kayaknya dari mana? Berarti masih jadi barang ya? Oh iya. Siap. Moga-moga bisa ngikutin ya, teman-teman. Jadi di BPBD itu terdiri dari 3 bidang atau 3 fase, yaitu namanya 1 pra bencana, 2 saat bencana, dan yang ketiga setelah bencana. Ada 3 fase. Nah inilah yang mau kita obrolkan. Terus apa sih namanya bencana itu sendiri? Bencana itu kalau sesuai di undang-undang seperti ini, yaitu rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan korban jiwa dan sebagainya. Yang mau ngomongnya apa ya? Yang mau masih yang mau mas tanyakan adalah kenapa sih bencana kok dikategorikan sebagai mengganggu kehidupan dan penghidupan? Mengganggu kehidupan itu kayak apa? Ayo silakan. Yang dimaksud yang mengganggu kehidupan itu seperti apa? Ayo siapa anak berani? Longsor itu bicaranya namanya. Yang dimaksudkan dengan kok mengancam dan mengganggu kehidupan. Maksudnya mengancam patah tulang, bahkan sampai ke meninggal. Jadi kalau bukan ada manusia yang seperti itu, namanya bukan bencana. Gitu. Jadi kayak kebakaran misalkan, sampai ada kebakaran terus menyebabkan orang meninggal atau menyebabkan orang luka, juga belum dikategorikan sebagai bencana. Kenapa? Karena di sini ada adanya kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kalau tadi kehidupan itu korban, penghidupan itu apa? Ya, penghidupan berarti sesuatu yang membuat orang hidup. Nah, apa material yang bisa membuat orang hidup? Apa? Oke, 1 bisa diterima pohon. Kalau ada pohon kalian bisa nafas. Lagi? Apa? Udara, betul. Kalau isinya knalpot mulu kalian bisa nafas. Lagi? Hah? Apa? Matahari, betul. Selain itu, saluran oksigen. Jadi kenapa? Apa? Oh, air, betul sekali. Kalau sekarang mungkin teman udah ngerasain ya. Terhitung sekarang itu adalah kekeringan. Tapi kekeringannya basah, ternyata hujan. Jadi daerah Lumbir, bahkan sedikit di Aji Barang, itu yang harusnya biasanya kekeringan, harus dropping air, ya sekarang sumur masih basah. Nah yang namanya penghidupan itu yang membuat sesuatu manusia tetap hidup, air, beras, atau padi dan segala macam. Makanya kenapa kebakaran tidak dimaksudkan sebagai bencana? Karena kebakaran tidak ada yang menghilangkan penghidupan dari manusia. Tapi kalau banjir, longsor, itu bisa jadi mungkin longsor yang tertutup jalan, akhirnya jalan kita nggak bisa lewati, kita nggak bisa ngirim hasil panen, orang-orang jadi kelaparan. Yang tadinya kekeringan, kita nggak bisa ngirim air, jadi ya teman-teman nggak mandi, nggak minum, seperti itu. Itu jadi masalah. Nah itu makanya disebutnya bencana. Dulu BPBD itu layaknya daftar. Jadi ketika kebakaran atau ketika bencana terjadi, kita turun, terus kita mengkondisikan area bencana, misalkan dari penyelamatan orang, terus sampai juga pemberian kayak air, kayak baju dan segala macam, pengungsian dan sebagainya. Nah sekarang kita menitik beratkan ke namanya pengurangan risiko bencana. Jadi kita udah tahu nih daerah mana yang kemungkinan atau rawan terhadap bencana. Misalkan kayak di sini, ini informasi teman-teman,
di bawah tanah kita ini di Aji Barang itu ada yang namanya sesar aktif, patahan di dalam tanah. Nah, patahan di dalam tanah inilah yang nantinya akan memicu gempa terjadi, atau bahasa mungkin anak-anak sekarang adalah latah. Ketika ada gempa di Jogja, di sini ikutan gempa. Sesar itulah yang nanti akan menggoyang teman-teman. Nah, kalau udah tahu seperti itu, teman-teman harus ngapain? Nah, itulah yang namanya dengan pengurangan risiko bencana. Apakah teman-teman harus bikin bunker kayak di Amerika, kayak di yang lain, ataukah cukup misalnya teman-teman harus tahu ketika terjadi gempa, teman-teman sendiri harus lari kemana? Apakah harus nyebrang ke jalan? Apakah cukup semua orang berkumpul 500 orang di lapangan? Nah, hal-hal itulah yang dinamakan dengan pengurangan risiko bencana. Karena di namanya risiko bencana itu, kalau ini ada rumus, ada rumus ya. Risiko bencana itu akan besar jika bencananya besar, korbannya juga banyak, tapi pengetahuan teman-teman terhadap suatu bencana itu kecil. Bahasanya seperti itu. Jadi jika teman-teman tidak ingin menjadi korban suatu bencana, berarti pengetahuan teman-teman terhadap suatu bencana harus dibesarkan lagi atau harus ditinggikan lagi. Ini seperti itu. Nah, inilah fase dari kebencanaan. Ketika bencana terjadi itu di sini, terjadi. Nah, kita harus melakukan tanggap darurat. Bahasanya istilahnya seperti itu. Tanggap darurat adalah melakukan 3-4 kegiatan. 1, penyelamatan korban. 2, pemenuhan kebutuhan dasar dari korban, misalkan kayak butuh baju, butuh makan, butuh minum. Yang ketiga adalah pemenuhan atau normalisasi dari fasilitas yang ada. Misalkan ada longsor mengganggu jalan, berarti jalannya harus kita amankan, harus kita kembalikan biar bisa jalan lagi. Contohnya itu. Terus setelah ini dilakukan jadi korban, nanti saya akan bahas tentang sumber peranjat, tapi kita bahas yang gempa dulu. Siapa yang tahu kapan terjadi gempa? Siapa yang tahu kekuatan gempa itu nanti akan terjadi seberapa goyangnya atau seberapa kuatnya? Sepi? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Nah, makanya kita pakai protokol kesiapsiagaan terkait gempa, karena kita tidak tahu gempa itu kapan terjadi, di mana terjadi, seberapa kuat dia terjadi. Jadinya adalah orang-orangnya yang nantinya akan kita berikan pengetahuan ketika terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Seperti itu informasinya. Nah, terkait tambang sumber Peranjen, kalau tambang sumber Peranjen itu bencananya adalah banjir, tanah banjir. Dulu hadirin sekalian ketika belajar, sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Hulunya mana? Hulunya? Hulunya mana? Namanya apa? Saat itu namanya apa? Gunung. Biasanya gunung atau sesuatu dataran yang lebih tinggi dan segala macam. Mata air biasanya posisinya ada di atas. Hilir biasanya bawah pasti. Bawahnya mana? Laut. 100. Nah, sekarang kondisi tambak sumber Peranjen lagi. Bentuknya itu cekung seperti ini. Kebayang ya? Sesuatu yang bentuk cekung seperti baskom secara otomatis akan menampung air. Air jadi bingung mau lari kemana. Nah, permasalahan adalah si laut kita isi nilainya adalah elevasinya 0. Oke ya, bayang ya. Laut elevasinya 0. Oke, kita bayangin. Itu satu yang menyebabkan mereka cekung. Yang kedua, mereka di bawah dari laut. Yang ketiga, ternyata cekungan ini menurut kami itu bukan hanya di Banyumas, tapi di 3 kabupaten, Cilacap, Kebumen, dan Banyumas. Jadi kalau mau ini kita betulkan tadi cekungan
kita betulkan cekungan itu dengan mungkin. Misalnya kalau cekung, wah cekung Pak, gampang Pak, tinggal kita kasih semen gitu banyak. 3 kabupaten, bukan lagi 3 kecamatan, seluas itu, berhektar-hektar, lebih besar dari semen Bima ini. Nah itu sudah tidak dimungkinkan untuk kita betulin lagi. Itu namanya pencegahan SMPK, pencegahan. Makanya orang-orang di sana yang mau kita tajamkan adalah bagaimana ketika mereka tahu mau banjir dan bagaimana mereka bisa lari ketika banjir itu belum datang. Seperti itu. Tujuannya semuanya adalah intinya menghindari kerugian korban dan segala macam, secara fisik dan segala macam, termasuk juga ketika ada korban ya tidak terlalu banyak dan bisa kita kembalikan lagi seperti semula, seperti itu. Nah ini gambaran Banyumas Jawa Tengah. Intinya Banyumas itu dikatakan area yang berisiko terhadap suatu bencana. Kita coba perbaiki lagi dengan kategori peningkatan kapasitas tadi. Akhirnya tahun 2025 kemarin Banyumas kategorinya sudah sedang, jadi tidak terlalu berisiko terhadap bencana. Nah inilah kondisi kebencanaan di tahun 2024. Saya hanya 2024 terjadi 700-an kejadian bencana dengan banyaknya bencana, yaitu bencana longsor. Hampir setengahnya bencana longsor terjadi di Banyumas. Bencananya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi terutama di daerah Lumbir, Gumelar. Misal nih, saya jelasin ya. Ada orang yang tinggal di suatu tempat yang tinggi. Ini miring adalah lebih ke daerahnya. Terus tinggal di sini misalkan. Ada yang tinggal di bawahnya, ada yang tinggal di atasnya. Saya nggak bahas yang tinggal di atas karena pasti dia akan mepet. Yang saya bahas misalnya adalah seperti gambar di atas, tinggal di bawahnya. Tadinya si apa sih namanya, saya namanya ini slope.